warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Di sini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa ya ciri-ciri dari makhluk hidup? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak adalah Rahma Sarita, bisa dipanggil dengan Rahma. Umur saya 19 tahun dan merupakan mahasiswa PGSD yang berasal dari Toraja Utara. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa pengertian dari makhluk hidup? Oke, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Itulah pengertian dari makhluk hidup. Selanjutnya yaitu jenis. Apa ya jenis-jenis dari makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia dapat melakukan pekerjaan seperti belajar, menjadi dokter, dan memasak. Kalian memiliki cita-cita apa? Yang kedua, hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Namun, hewan tidak memiliki akal seperti manusia yang paling sempurna. Contoh dari hewan yaitu gajah, jerapah, kuda Nil, kura-kura, rusa, singa, dan badak. Itulah contoh dari banyaknya hewan. Yaitu tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari daun tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan yaitu bunga, rumput, dan pepohonan. Itu adalah contoh dari tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri. Apa ya ciri-ciri dari makhluk hidup? Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Manusia membutuhkan makanan karena makanan dan minuman memberikan energi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh yang mendukung kehidupan. Hewan juga membutuhkan makanan loh untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Penyediaan makanan yang buruk dapat menyebabkan hewan mengalami gangguan kesehatan fisik yang dapat menyebabkan buruknya kesejahteraan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Manusia juga dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga seperti kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Itulah contoh keluarga. Hewan juga dapat berkembang biak loh. Hewan berkembang biak dengan cara bermacam-macam. Contohnya, berkembang biak dengan bertelur, beranak, serta beranak dan bertelur. Contohnya yaitu ayam, sapi, dan ular. Tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami, misalnya melalui tunas. Contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui biji. Contohnya mangga. Makhluk hidup tumbuh. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan fungsi otak. Sebagai contoh pada gambar yaitu balita, anak, remaja, dan menjadi tua. Itulah contoh pertumbuhan pada manusia. Hewan. Pertumbuhan hewan adalah peningkatan ukuran atau massa hewan sepanjang hidupnya. Pertumbuhan yang sering dikaitkan dengan perkembangan progresif dapat meluas sepanjang hidup hewan atau mungkin terbatas pada saat spesies tersebut sudah dewasa sepenuhnya. Tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
tambahan ukuran, volume, tinggi, massa, dan bersifat irreversibel alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Pertumbuhan bersifat kuantitatif karena dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Gambar di sebelah yaitu biji. Biji memiliki akar dan batang serta daun. Biji memiliki akar, batang, daun, dan pucuk bunga. Dan terakhir biji, daun, akar, batang, dan bunga. Keempat, makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Bernafas penting bagi seluruh makhluk hidup karena untuk mendapatkan oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida, nantinya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah agar sampai ke tubuh-tubuh. Hewan bernafas dengan paru-paru, insang, trakea, ada pula yang bernafas dengan kulit. Umumnya, hewan yang hidup di air bernafas dengan insang. Akan tetapi, ada juga hewan yang hidup di air yang bernafas dengan paru-paru. Sebagai contoh, ikan, ular, sapi. Kelima, makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak berjalan dan berlari menggunakan kakinya. Juga dapat bergerak. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang, ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang, harimau, kucing, kuda, dan sapi bergerak dengan kakinya untuk berjalan. Tumbuhan juga dapat bergerak tahu. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat, melainkan matahari yang berpindah tempat. Keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan. Pertama, mata peka terhadap cahaya. Kedua, telinga peka terhadap rangsangan suara. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Siput akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan atau mendapatkan ancaman, seperti gambar di samping. Tumbuhan juga ada yang peka terhadap sentuhan loh. Contohnya, tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.